Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Amalia Putri dari kelas KM 302 Prodi PJJ Ilmu Komunikasi di Universitas Siber Asia dengan NIM 230501010027, mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Jelaskan mengenai hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi, yaitu yang pertama ada A. Aspek komunikasi verbal meliputi 1. Kata-kata. Kata-kata dapat digunakan untuk menunjukkan makna, tujuan, dan emosi. Kedua, ton suara. Ton suara dapat menunjukkan emosi seperti senang, sedih, atau marah. Ketiga, intonasi berbicara. Intonasi dapat menunjukkan makna, tujuan, dan emosi. Keempat, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara juga dapat menunjukkan ketertarikan, kebosanan, atau bahkan ketidaknyamanan bagi lawan bicara. Selain itu, ada aspek komunikasi verbal lainnya, mulai dari pertama, kejelasan pengucapan. Kedua, artikulasi dari pelafalan. Ketiga, penggunaan kata yang tepat. Keempat, kemampuan mendengarkan. Kelima, nada. Keenam, tata bahasa. Dan yang terakhir ada kalimat ringkas dan mudah dimengerti. Lanjut B, aspek komunikasi nonverbal meliputi pertama, kontak mata. Kontak mata dapat menunjukkan ketertarikan, perhatian, atau bahkan ketidaknyamanan bagi lawan bicara. Kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat menunjukkan emosi seperti senang, sedih, atau bahkan marah. Ketiga, gerakan. Ada beberapa gerakan yang menjadi aspek nonverbal, yaitu gerakan tubuh dan gerakan tangan. Gerakan ini dapat menunjukkan ketertarikan, kebosanan, atau bahkan ketidaknyamanan. Keempat, postur tubuh. Postur tubuh ini dapat menunjukkan kepercayaan diri, ketidaknyamanan, atau bahkan ketakutan. Ada beberapa aspek komunikasi nonverbal lainnya seperti pertama, isyarat. Kedua, komunikasi ruang. Ketiga, sentuhan. Keempat, jarak fisik. Kelima, parabahasa. Dan yang terakhir ada komunikasi waktu. Maka dari itu, kita harus melakukan beberapa pentingnya komunikasi nonverbal dan verbal, karena komunikasi nonverbal dan verbal sama-sama penting dalam proses komunikasi. Jika komunikasi nonverbal dapat menunjukkan emosi dan ketertarikan, sedangkan komunikasi verbal dapat menyampaikan pesan dan makna. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami dan menguasai kedua jenis komunikasi tersebut untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Lanjut, C. Ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi yang pertama, kemampuan menggerakkan lidah, bibir, gigi, dan rahang untuk menghasilkan bunyi. Kedua, teknik vokal untuk mengubah saluran rongga udara agar suara lebih jelas. Ketiga, teknik pelafalan kata dengan jelas, lancar, dan baik. Sedangkan intonasi yang pertama, kemampuan mengatur tinggi rendahnya bunyi di setiap nada. Kedua, irama berbicara atau aluran nada dalam melafalkan kata-kata. Ketiga, nada suara yang tidak terdengar datar dan monoton. Keempat, dibentuk oleh kontrol pernafasan, pendengar yang baik, dan rasa musikal. Lanjut D, ada aspek mengenal audiens dan aspek lainnya yang terkait. Mengenal audiens dapat membantu dalam menyampaikan pesan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek mengenal audiens meliputi pertama, usia. Mengetahui usia audiens dapat membantu dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kedua, jenis kelamin. Mengetahui jenis kelamin audiens dapat membantu dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ketiga, pendidikan. Mengetahui tingkat pendidikan audiens dapat membantu juga menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Keempat, latar belakang. Mengetahui latar belakang audiens dapat membantu dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat. Kelima, minat. Mengetahui minat audiens dapat membantu dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat. Keenam, status pekerjaan. Ketujuh, daerah. Ke-8, tingkat strata sosial. Ke-9, kewarganegaraan. Ke-10, lokasi. Dan ke-11, status ekonomi. Aspek lainnya yang terkait selain mengetahui audiens, ada beberapa aspek lain yang terkait dalam komunikasi, yaitu yang pertama, tujuan komunikasi. Mengetahui tujuan komunikasi dapat membantu dalam menyampaikan pesan yang efektif dan efisien. Kedua, pesan. Mengetahui pesan yang ingin disampaikan dapat membantu dan menyampaikan pesan yang efektif dan efisien. Ketiga, saluran komunikasi. Mengetahui saluran komunikasi yang digunakan dapat membantu dan menyampaikan pesan yang efektif dan efisien. Keempat, umpan balik. Mengetahui umpan balik dari audiens dapat membantu dan menyampaikan pesan yang efektif dan efisien.
Itu dia hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi. Sekian jawaban UAS public speaking dan presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.